Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiona Fazirah dengan NIM 200426163 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas pada pertemuan 11 dalam mata kuliah pengembangan organisasi yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis intervensi SDM dalam pengembangan organisasi. Yang pertama adalah latihan KPK-an. Latihan KPK-an ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan KPK-an ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan KPK-an terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati kepada orang lain, kemudian meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, serta meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah umpan balik melalui survei. Alat yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan di antara persepsi dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk pengambilan keputusan. Namun bagaimanapun kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor ketika mereka merespon survei tersebut. Hal inilah yang harus dimonitor oleh manajemen. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi proses. Konsultasi proses adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana seseorang atau karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan KPK-an. Namun, pada latihan KPK-an lebih menekankan kepada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih dapat berkurang. Kemudian yang keempat adalah pembinaan tim kerja. Setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk dapat menyelesaikan tugas secara kelompok. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan performa tim. Jadi, proses membangun tim ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi di antara sesama anggotanya. Selanjutnya adalah pengembangan kerjasama antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadi konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif yang terjadi di antara kelompok tersebut. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Contoh, misalkan unit bisnis menganggap unit finansial sebagai sekumpulan orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian yang keenam adalah appreciative inquiry. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas-kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa yang dimiliki oleh sebuah organisasi, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk peningkatan performa atau kinerja. Metode ini sedikit berbeda dengan metode pengembangan organisasi yang lain karena appreciative inquiry tidaklah menekankan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi, tetapi menekankan pada kesuksesan sebuah organisasi. Appreciative inquiry terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama adalah discovery, yakni mengidentifikasi apa yang karyawan tentang kekuatan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemudian tahap yang kedua adalah design, di mana karyawan memprediksi masa depan yang memungkinkan bagi organisasi berdasarkan informasi yang diterima pada tahap discovery. Setelah melakukan tahap discovery dan design, selanjutnya beralih kepada tahap desain untuk menemukan visi yang sama tentang masa depan organisasi dan menyetujui kualitas unik yang dimiliki oleh organisasi tersebut.
Kemudian tahap yang terakhir adalah destiny, yaitu menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap dream. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.